cinta kita. Nantikan diriku di dalam mimpimu. Pastikan harapan menikah cinta kita. Cinta kita. Gimana? Ada perkembangan baru nggak? Christine sudah sampai ke Robert. Bagus. Terus ceritanya gimana? Ya, ini gua mau cerita nih. Iya, cerita. Christine suruh deketin lo. Sebentar lagi rumah ini akan disita oleh bank. Bisa-bisa saya masuk penjara karena tidak mampu membayar hutang. Pokoknya gue kepengen mertua gue bisa bebas dari penjara. Itu dulu. Kenapa Mas melupakan saya? Saya tunggu jawaban Mas. Dari Yanti, kekasih Mas. Ada apaan? Gak apa-apa, Bu. An, kamu kenapa? Cuma agak pusing sedikit, Bu. Kamu bohong. Kamu ribut sama Tommy. Kamu bisa ceritakan pada ibu kalau ada apa-apa. Jangan dipendam, An. Gak baik buat bayi kamu. Bu, lagi pengen sendiri dulu ya. Pak Tommy, ada telepon dari Ibu di line 3. Halo, Yan. Mas bisa pulang cepat. Saya mau bicara. Ada apaan? Penting, Mas. Oke deh, saya pulang 2 jam lagi ya. Ya. Pak Indra, ini bagaimana ini, Pak? Kok bisa ada 2 kwitansi ini ditujukan kepada PT Serena Light? Coba lihat nih. Yang satu 500 juta, yang satu 1,5 miliar. Ini Bapak udah cek apa belum sih? Saya pikir ada 2 tagihan, Pak. Maaf, Pak. Nanti saya ralat. Mungkin accounting salah tulis. Ya udah, coba Pak Indra cek lagi. Pokoknya saya inginkan bahwa laporan keuangan ini sudah harus ada di meja saya besok pagi. Coba periksa lagi. Baik, Pak. Sialan. Papa aneh. An, swear. Saya nggak kenal sama orang yang namanya Yanti ini.
Dan saya nggak tahu siapa orang yang iseng masukin ke dalam celana saya. Ada-ada aja nih. Brengsek. Celana itu kan Mas Tommy pakai seharian. Masa sampai nggak tahu ada orang memasukkan surat ke kantongnya sendiri? Memangnya surat itu masuk sendiri ke dalam kantong Mas? An, kau masih ingat nggak peristiwa 1 tahun yang lalu? Ada orang yang nggak suka kita bahagia. Coba kamu ingat, banyak sekali peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi pada keluarga kita. Saya yakin ini ada orang yang iri melihat keberhasilan keluarga kita. Ada orang yang cemburu melihat kita bahagia. Andi, saya bukan tipe laki-laki yang bisa mengambil kesempatan mumpung mertua orang kaya. Saya bukan tipe seperti itu, An. Percayalah, di dunia ini saya hanya mencintai satu wanita, kamu. Saya percaya omongan Mas. Saya cuma mau tahu siapa yang memasukkan surat itu ke dalam kantong Mas. Ini yang saya ingin tahu, An. Saya pengen tahu siapa otak dari rentetan peristiwa-peristiwa gila ini. Itu yang saya pengen tahu. An, Papa masuk penjara karena dituduh membunuh Melani. Ini pasti ada yang tidak beres. Bantu saya, An. Bantu saya cari tahu. Mengertilah, kita pasti akan mengalami kejadian-kejadian serupa di masa yang akan datang. Saya cuma minta satu hal. Jangan kamu mendengarkan omongan orang lain. Please. Sorry. Kakak, ini apa? Baju. Iya, saya tahu ini baju. Tapi ini lipstik siapa? Mana? Ini? Pasti kerjaan anak-anak di kantor tuh iseng tuh. Anak di kantor. Siapa? Ya mana saya tahu. Kamu jangan pura-pura bodoh. Kamu pikir saya nggak tahu bagaimana cowok bawa cewek ke motel? Siapa yang ke motel? Ya kamu. Kamu kalau udah bosan bilang. Jangan main ngumpet-ngumpet begitu dong. Baru punya kedudukan sedikit aja udah macem-macem kamu. Nel, walaupun saya sudah kerja sama Tommy, sudah pakai dasi, percayalah, saya nggak akan berubah. Memang hidup kita tuh pas-pasan. Tapi saya sadar, Lel, kamu istri saya yang paling setia. Tidak pernah menuntut, mau menerima apa adanya. Tapi saya punya perasaan, Lel. Saya sayang sama kamu. Saya kasihan sama kamu. Masa saya hidupmu macem-macem? Ngurusin rumah tangga kita sendiri aja repot. Apalagi ngurusin rumah tangga orang lain. Kamu tuh paling bisa menghindar. Dulu kamu ngobrol di rumah cewek. Sekarang ada lipstik di baju kamu. Mana bisa dipercaya? Buktikan dong sama keluarga kalau kamu tuh setia. Jangan bikin orang curiga begitu. Kalau besok-besok saya datang, ya, terus ada merah-merah di leher saya, kamu mau bilang, cupangan ya, cupangan, begitu? Iya, saya tuh cemburu karena saya takut kehilangan kamu. Percayalah sama Om Barkah 100%. Om Barkah tidak akan nyeleweng. Ya? Udah dong. Senyum. Nah, ya gitu. Cantik kan? Lagi-lagi senyum. Nah, saya mau ke belakang dulu ya. Pakil. Gua mati. Mati juga gua, pakil. Ah, kecil gua narik. Asik. Oh, polisi. Tenang dulu, tenang, Pak. Jangan, tenang. Tenang dong. Apaan aduh. Ada apa, Bang? Halo. Masih ingat? No, yang di depan kantor polisi. Yang ame Pak Robert. Oh, iya. Kenapa,
Bang? Lagi ngapain? Iseng aja, KQ. Ah, enggak. Ada pesan dari Pak Robert. Hah? Bisa bicara sebentar? Ya, bisa. Silakan sebelah sini. Siapa sih tuh? Polisi kali. Tampang sih kayak polisi. Ah, cuek lah. Bagi lagi lah. Betul, Bos. Orang yang di penjara itu emang bapak kandungnya. Ani udah bicara sama dia tentang rencana Bos. Dan dia setuju. Setuju. Kapan kamu suruh dia ketemu saya? Besok, Bos. Besok. Di tempat biasa. Di depan kantor polisi. Pak Parago, Ya. silakan keluar. Ada yang besok. Ya. Bagaimana? Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan dapat uang. Ada seseorang yang mau kasih kerjaan sama saya. Bagus. Apa sabar aja. Pak Robert. Gimana, Pak? Ya, Sehat? Sehat-sehat ya? alhamdulillah. Sehat. Salam dari Andi-Ani dan Tommy. Mereka nggak sempat kemari, terlalu sibuk. Apalagi si Tommy. Tiap hari di kantor. Salam saya juga untuk mereka, Pak. Pasti, Pak. Pak, saya sudah bicara dengan Pak Yusuf. Ya. Oh. Dan dia akan mengajukan permohonan supaya Pak Prayogo bisa dikenakan tahanan luar. Kan lebih enak nunggu di rumah daripada di sini, Pak. Ya. Dan anak-anak juga sudah siap-siap di rumah. Oh, beres. Semua sudah, Pak. Ya, saya hanya bisa bilang terima kasih banyak, Pak Robert. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa, Pak. Beres itu. Dengan senang hati saya kerjakan. Saya jalan dulu karena menyangkut Pak Yusuf itu, ya. Ya. Oke. Dok! Dok! Sini! Cepetan! Lu dicari nama Pak Robert. Tunggu dalam aja ya. Oke. Ntar juga dia keluar. Oke. Nah, tuh dia tuh. Saya kira ini cukup untuk bantu orang tua kamu. Wah, maaf Om. Saya nggak bisa terima uang sebanyak ini tanpa bekerja. Tugas saya apa, Om? Di dalam amplop ini dijelaskan semua, oke? Nanti sampai di rumah kamu buka, pelajari, lakukan, oke? Kalau sekarang saya ingin kamu paham bahwa bisnis kita adalah rahasia. Yang tahu kamu dan bapak kamu. Oke? Anggap aja semacam kerja intel. Hah? Tapi Om bilang saya mau dikasih kerjaan di kantor. Setelah tugas kamu selesai, saya juga akan bantu bapak kamu supaya dia bisa keluar dari tahanan. Itu? Terima kasih, Om. Saya nggak ngertian sama suami-suami sekarang. Hidup pas-pasan salah. Dikasih kesempatan sedikit berkecukupan juga salah. Coba kamu bayangin, An. Waktu Barka belum kerja sama Mas Tommy, kita hidup hanya untuk makan. Dan dia selalu pulang tepat waktunya. Tapi begitu dia kerja sama Mas Tommy, gayanya jadi lain. Waktu itu, saya lihat dia ngobrol sama cewek di depan indekos-kosan. Kemarin saya lihat lipstik di bajunya. Terus waktu saya tanya, dia nggak mau ngaku. Ya, kalau ngaku bisa gawat dong, Mbak. Kalau Mas Tommy gimana, An? Dia berubah nggak? Gimana ya? Gimana pun juga, Mas Tommy itu kan suami saya. Kita udah sepakat untuk berkeluarga. Artinya ya kita udah harus saling percaya. Namanya manusia, biasalah hilaf. Yang penting, kita bisa memaafkan. Kalau kesalahan itu memang nggak terlalu fatal loh. Tapi saya yakin, An, kalau si Barka itu pasti dia benar-benar pacaran lagi.
Emangnya Mbak Lela bisa buktiin kalau Mas Barkah itu pacaran lagi? Kalau cuma lipstik di baju, kan bisa aja temennya di kantor iseng mau ngerjain dia. Dan ngobrol di tempat kos sama cewek itu, siapa tahu lagi ada kerjaan. Emang sih, yang namanya wanita, kadang-kadang suka kebawa perasaan. Akhirnya rasio kita nggak jalan. Nanti kalau Mas Barkah dicemburuin terus, dicurigain macem-macem, padahal dia nggak terbukti, kan dia jadi sebel, malah dia jadi pacaran beneran. Yang penting, Mbak, kita sebagai istri, ya kita tunjukin aja bahwa kita istri yang setia, pengertian. Posisi kita serba salah. Dimarahin dia malah kabur. Didiemin, dia malah ngelunjak. Kalau saya, Mbak, justru di situ seninya. Buat saya, laki-laki itu ibarat air di telapak tangan kita. Kita tampung aja. Kalau kita pencet, kita mau genggam, malah jadi keluar dari celah-celah jari kita. Emang laki-laki itu banyak akalnya, Mbak. Walaupun akal dia itu kalah dengan akal-akalan kita. Tapi ya nggak usah dilawan lah. Diberikan aja pengertian. Kita kasih dia kasih sayang yang ikhlas, lemah lembut, kita perhatiin. Akhirnya juga dia jadi ngerti. Dan saya yakin, Mbak, setan aja jinak kalau kita gituin. Kamu kayak psikiater aja. Ya, belajar dari pengalaman lah, Mbak. Tuh, lo pilih deh. Lo mau yang mana, warna apa? Terserah. Yang mana aja, yang penting gua ada kendaraan. Lo udah bilang belum sama bini lo kalau dapat mobil? Gua mau bikin kejutan, biar dia terkejut-kejut. Sebenarnya gua banyak salah sama bini gua. Tapi kesalahan itu bukan dari gua, nggak langsung. Kebetulan aja. Kayak dia ngeliat gua sama Christine, dia bilang gua pacaran lagi. Pernah, kemarin dulu pulang dari kantor, baju gua ada lipstiknya. Nggak tahu tuh siapa yang ngerjain tuh, iseng tuh. Ya lo kasih tahu dong siapa Christine. Katanya suruh diam-diam. Pada waktu Andi nemuin surat, lu bilang surat itu yang bikin Christine, begitu? Iya. Ya kagak. Bisa kacau acara kita ntar. Ya kagak. Kalau udah begini kita emang harus siap-siap ribut sama bini-bini kita. Yang penting, akhir daripada permainan ini, kita yang menang. Dan bini-bini kita tambah cinta sama kita. Ya kan? Kita lihat kan, kalau kita kacaukan keluarga kita, siapa yang mengambil kesempatan dan bertepuk tangan? Pada saat itulah kita skakmat dia. Lela! Well! Lela! 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 Aduh, Barkah. Kau ngapain? Aduh. Malah ketawa, bukannya mikir. Saya tuh mikirin kamu, Lela. Coba lihat. Saya bawa apa? Mobil. Mobil apa? Kamu nih. Kamu seneng nggak, Lela? Ya seneng. Tapi kamu dapat uangnya dari mana? Ya ampun, ini orang kalau nggak mau, saya pulangin aja. Saya dapat dari Tommy. Tommy mau ngereditin, potong dari gaji. Saya kan sayang sama kamu, Lela. Sialan kodok. Ada surat, Non. Dari mana? Dari tukang pos, Non. Ya, makasih ya.
Ada apa sayang? Andiani. Mami akan menggunakan kesempatan mumpung mertua kamu kaya. Ternyata kamu bullshit. Pak Parwan kenal sama Tommy. Iya, kenal. 1,5 tahun yang lalu, kami sama-sama satu sel di penjara Surabaya. Brengsek itu anak. Dia tipu kita mentah-mentahan. Rupanya kamu selama ini telah ditipu sama Tommy. Gimana ya, Tante? Saya bingung.